Selamat malam anak-anak, para remaja, pemuda, demikian juga Bapak Ibu yang di rumah dan Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu Adi Yuswo. Shalom, berharap bahwa malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di dalam satu kebersamaan dalam renungan malam pada masa raya Prapaskah ini. Saudara-saudara, untuk itu marilah kita sebelum mencoba memahami akan firman Tuhan di dalam persekutuan bersama keluarga kita untuk lebih mengenal akan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk satu malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jemaatmu di GKJ Pondok Gede. Kiranya pada malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi di dalam hidup ini. Kami hidup ini penuh dinamika adanya. Namun kami syukuri. Kadang-kala kami harus tertawa, namun kadang kami harus menangis juga. Kadang kami harus tersenyum, tapi kami kadang harus merasakan satu kesedihan yang luar biasa sehingga kami sulit untuk tersenyum. Namun inilah hidup itu Tuhan. Kami harus lewati bersama dengan Tuhan. Saat ini biarlah kami bersama dengan Tuhan untuk mencoba melihat bagaimana situasi dan kondisi di dalam kehidupan yang beraneka macam kehidupan ini yang harus kami hadapi. Tapi kami tetap merasakan bersama Tuhan di dalam satu penderitaan, kesedihan, pergumulan, penantian akan banyak hal. Kiranya itu kami sandarkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami semua di dalam mencoba memahami akan firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus Tuhan, biarlah berurut otoritas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemahaman akan kehendak-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita malam hari ini mencoba memahami akan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam satu surat-suratnya. Di antaranya adalah kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Secara khusus adalah yang menyimpannya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana situasi kita? Mungkin ada yang saat ini sedang gerah, sedang sakit, atau saat ini mungkin baru merasakan satu sakit, atau saat ini sebaliknya ada yang merasa sehat sekali,
ada yang merasa di dalam pergumulan hidup saat ini, ada di dalam kesulitan-kesulitan, atau mungkin ada di dalam pengharapan-pengharapan yang sampai detik ini belum ada jawabnya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa di dalam satu kehidupan manusia ini penuh dengan dinamika. Namun kita melihat tidak seorang pun manusia itu dapat menghindari yang namanya kesulitan. Demikian juga tantangan. Kadangkala juga menghadapi kegagalan, di sisi lain menghadapi keberhasilan, namun juga ada menghadapi satu kesedihan, menangis, tapi di sisi lain kita juga menghadapi rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan yang luar biasa karena satu peristiwa-peristiwa tertentu. Itulah saudara-saudara, kenapa manusia semua merasakan bahwa di dalam kehidupannya tentunya ada dinamika tersendiri. Itulah bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi di dalam perjalanan kehidupan seseorang. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan ini. Saudara-saudara, namun tanpa kita sadari, di dalam proses kehidupan itu, di dalam menghadapi kesulitan, kesedihan, kegagalan, mungkin rasa kecewa, pergumulan-pergumulan yang mendadak ternyata harus dihadapi saat itu merupakan sebuah proses, kalau kita boleh sadari, untuk membentuk kehidupan manusia. Bisa ke arah yang lebih baik, tetapi bisa juga justru malah menghancurkan kehidupan seseorang di dalam menghadapi permasalahan itu. Tergantung bagaimana seseorang itu di dalam mengolah semua yang terjadi di dalam kehidupannya dengan benar. Ada seseorang yang mengalami kesulitan, yang mengalami satu pergumulan, malah menjadi putus asa, malah menjadi menjauh dari Tuhan, malah menjadi menyalahkan Tuhan, atau malah undur dari satu pertemuan dengan umat percaya. Namun sebaliknya, ada yang lebih dekat, ada yang lebih bergumul bersama Tuhan, menyerahkan, menantikan dengan sungguh-sungguh di dalam doa-doanya, dan dengan tekun mengharapkan satu pertolongan Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya seseorang itu di dalam menghadapi permasalahan, menghadapi satu tantangan kehidupan ini. Sehingga kalau kita membaca satu buku-buku autobiografi dari seseorang, kita bisa membaca tokoh-tokoh yang terkenal di mana kehidupan mereka tidak tiba-tiba menjadi seorang yang berhasil, tidak tiba-tiba menjadi seorang yang sukses. Tentunya harus menghadapi satu pergumulan-pergumulan dalam kehidupan sebelumnya. Dan tentu juga tidak lepas dari kesulitan-kesulitan harus dihadapi. Tapi seringkali kita hanya melihat seseorang itu dari keberhasilan seseorang, dari kesuksesannya. Sehingga kadang-kala kita silau dengan keberhasilan, kesuksesan yang menjadi standar ataupun ukuran bagi kehidupan. Padahal kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, ada satu perjalanan tentu dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan Paulus. Firman Tuhan yang baru saja kita baca pada malam hari ini, bagaimana dia juga menggambarkan dalam situasi siksaan, situasi juga menerima kesukaran, penganiayaan. Bahkan ia mengatakan, ada duri di dalam dagingku, ada penyakit keras yang bersarang dalam tubuhnya. Melihat kondisi seorang Rasul Kristus yang seperti itu, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Kenapa
Tuhan membiarkan seorang rasul hidup menderita seperti itu? Mengapa Tuhan dia harus merasakan seperti itu? Kenapa Tuhan tidak saja mencabut penyakit yang ada dalam tubuhnya? Bahkan Paulus sudah memohon 3 kali kepada Tuhan supaya duri yang ada dalam dagingnya itu dicabut. Namun dari firman Tuhan ini kita membaca apa jawaban Tuhan. Justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Maaf, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rasul Paulus. Pada akhirnya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menyadari akan kehidupan yang harus dijalaninya. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa pernyataan itu diungkapkan oleh Paulus? Apa yang mendasari sehingga dia bisa mengatakan demikian? Dari kehidupan Paulus, kita pada akhirnya dapat memahami bahwa setiap bentuk-bentuk kehidupan yang boleh terjadi, bahwa ada kekuatan dalam kelemahan. Ada kekuatan di dalam kelemahan. Bagaimana kita dapat memahami akan hal itu? Yang dimaksud dengan kelemahan di sini, saudara, adalah sikap dalam kita menghadapi kehidupan bahwa kita harus merendahkan diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, atas diriku sendiri, aku tidak mau bermegah. Selalu ada sikap mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi adalah di bawah kontrol, di bawah kuasa Tuhan. Maka dapat kita pahami kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan dari Tuhan. Adalah kuasa Tuhan. Maka ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka yang menjadi kekuatan kita adalah satu-satunya hanya kuasa Tuhan. Kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kehidupan kita tidak kita kuasai berdasarkan pemikiran kita sendiri. Tidak kita kuasai berdasarkan kemampuan kita sendiri. Tidak kita kuasai berdasarkan kehendak kita sendiri. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sehingga di sini kita memberikan satu kesempatan, ruang dalam kehidupan kita itu diisi oleh Tuhan. Apalagi di dalam satu sisi-sisi kritis hidup kita. Permasalahan-permasalahan itu boleh terjadi. Biarlah Tuhan sendiri yang ada, yang bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, bagi kita yang mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan melihat pada akhirnya bahwa setiap masalah, setiap tantangan itu, ataupun kesulitan yang datang, bukanlah merupakan ancaman yang menakutkan, yang akan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada masalah itu saja. Dengan kita mengandalkan pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kita mau merendahkan diri, dan biarlah Tuhanlah yang ada dalam hidup kita. Pada akhirnya, disitulah kita tidak
ataupun berkurang rasa ketakutan kita, karena kita mempunyai satu Tuhan dalam hidup kita. Ancaman yang menakutkan yang membuat kita gentar itu berubah menjadi sebuah pengharapan. Saudara-saudara, itulah wujud ekspresi iman kita di dalam menerima Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan apabila kita menghadapi satu pergumulan, kesulitan, menghadapi satu tantangan, menghadapi satu vonis-vonis tertentu yang seakan-akan sudah membatasi kehidupan kita selanjutnya, kita akan melihat bahwa di balik satu masalah, di balik satu tantangan dan kesulitan itu, ada satu berkat yang terselubung di balik satu peristiwa-peristiwa itu. Dapat kita gambarkan seperti sebuah durian, buah durian. Buah durian itu siapa yang tidak suka? Namun untuk merasakan rasa satu manis, rasa enak, lezat, dan tidak bisa dibayangkan bagi penyuka durian. Untuk masuk merasakan, mengambil buah itu, kita harus melewati duri-duri yang tajam. Dan kalau tidak pandai-pandai untuk membuka buah itu, kita akan menancap di kulit kita. Tetapi kalau sudah terbuka semuanya, kita bisa melihat bagaimana lezatnya, manisnya, enaknya buah itu. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita mungkin di balik pergumulan, di balik satu kesulitan-kesulitan itu, kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita mau merendahkan diri, menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar akan banyak hal terhadap satu kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita tahu bahwa dari kecil tentunya kita sudah mencoba menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Dan kesulitan-kesulitan itu bisa kita hadapi. Namun kekuatan yang utama adalah Tuhan ada dalam hidup kita. Biarlah satu pergumulan-pergumulan, kesulitan, satu tantangan, mungkin juga kegagalan, itu menjadikan berkat bagi hidup kita. Kita pada akhirnya akan merasakan manisnya hidup ini dengan perjuangan yang ada karena bersama Tuhan. Dan biarlah kita tetap terus mensyukuri setiap hal yang boleh terjadi di dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Kita hadapi pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah itu, dan kita kerjakan tetap tidak meninggalkan sukacita yang diberikan Tuhan dalam hidup kita dengan selalu mengandalkan satu kuasa Tuhan. Karena kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya. Kiranya di dalam masa Prapaskah ini, untuk menyambut Paskah, kita juga merasakan penderitaan-penderitaan itu menjadi sebuah berkat. Bukan menjadi sebuah hal yang membuat kita tidak mampu menghadapinya. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama dengan kita selalu. Mari kita syukuri untuk firman Tuhan malam hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kita dan mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh merasakan arti masa Prapaskah, sampai kami juga bisa merasakan bagaimana masa di mana pengorbanan Tuhan atas hidup kami semua. Biarlah kami tidak hanya mengetahui, biarlah kami tidak hanya melihat, tapi kami boleh mengenal dengan sungguh-sungguh dan merasakan penderitaan Tuhan di dalam kehidupannya untuk kami semua. Sehingga di dalam masa Prapaskah ini, kami juga mencoba membuka diri hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami terus
untuk bersiarah di dalam hidup kami ini bersama Tuhan. Bagaimana kami merasakan satu kehidupan yang Tuhan telah tebus ini dengan respon kami, tanggapan kami, untuk bagaimana kami menempatkan Tuhan sebagai yang utama, di mana di dalam pergumulan dan dinamika kehidupan ini kami selalu menempatkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melekat dalam pikiran dan hati kami. Dan hidup kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan terus memberikan satu penghiburan, pengharapan. Dan biarlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit tetap merasakan jamahan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam masa-masa pengharapannya akan sesuatu yang mungkin saat ini belum terkabulkan. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam hal ini. Kami selalu berharap kepada Tuhan bahwa hidup kami memang ada selalu di dalam pengharapan kepadamu. Biarlah kami juga menantikan dengan kesabaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang boleh terjadi, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan. Kami serahkan untuk setiap pergumulan yang boleh terjadi. Biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami di dalam menghadapi pergumulan ini. Kami selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dengan merasakan bahwa di dalam kelemahan kami inilah ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun saat ini sudah ada mulai sosialisasi untuk vaksin dan sudah dirasakan oleh masyarakat di Indonesia ini, biarlah itu menjadi salah satu cara untuk menghadapi pandemi ini berkurang, dan kami pada akhirnya boleh di dalam ketaatan kami juga merasakan arti bagaimana pertolongan Tuhan. Kami tetap mengingat bahwa ini adalah kuasa Tuhan, dan kami boleh merasakan pada akhirnya nanti ada satu kehidupan yang normal kembali karena bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk masa prapaskah di GKJ Pondok Gede ini dengan berbagai satu kegiatan meskipun harus melalui online. Kami tetap merasakan arti masa prapaskah ini untuk menghayati, untuk merasakan bagaimana Tuhan di dalam menebus dosa-dosa kami melalui penderitaan, siksaan, celaan, hinaan, sampai pada kematian. Terima kasih Tuhan, kami haturkan. Kami serahkan doa-doa kami, ungkapan syukur kami atas kehidupan kami ini, dan permohonan kami atas penyertaan-Mu selalu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, menebus dosa kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Sugeng Dalu.